Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Terutama dia Politeknik Imigrasi. Nama Bian Habibi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait peran imigrasi dalam mencegah tenaga kerja Indonesia ilegal. Fenomena tenaga kerja Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang memang belum memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan dapat menjangkau seluruh masyarakatnya. Indonesia masih terus dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang utamanya menyangkut lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Lapangan pekerjaan memang bukanlah salah satunya instrumen sebagai tolak ukur keadaan ekonomi pada suatu negara. Namun pada negara berkembang seperti Indonesia ini, lapangan pekerjaan merupakan salah satu yang membutuhkan fokus lebih, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti data yang telah disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa sebanyak 8,75 juta orang terhitung hingga bulan Februari 2021 tercatat sebagai pengangguran. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 sebanyak 6,93 juta orang dan Februari 2019 sebanyak 5,28 juta orang, maka adanya peningkatan sebesar 1,82 juta orang pengangguran. Hal ini yang kemudian melatar belakangi masyarakat Indonesia untuk pergi mencari kesejahteraan hidup di negeri orang. Adapun beberapa alasan mengapa warga negara Indonesia ingin mencari lapangan pekerjaan ke luar negeri, yaitu seperti adanya penghasilan yang menjanjikan serta pembangunan yang sudah lebih maju di negara-negara tujuan, serta kemudahan moda transportasi yang akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja di tingkat internasional. Kemudian juga adanya alasan prosedur hukum yang panjang menjadikan sebuah alasan untuk para TKI memilih jalan secara ilegal atau tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Imigrasi sebagai instansi di Indonesia yang bertanggung jawab atas keluar dan masuknya orang dirasa perlu melakukan pengawasan dalam mencegah banyaknya tenaga kerja asing yang ilegal ke Indonesia maupun para tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri namun memilih cara secara ilegal. Adapun alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi para TKI memilih jalan ilegal adalah karena prosedur hukum yang panjang serta kurangnya edukasi dalam mengurus persyaratan. Setiap warga negara Indonesia yang akan keluar wilayah negara Indonesia dengan tujuan menjadi tenaga kerja Indonesia, imigrasi juga harus melakukan pengawasan mendalam agar warga negara Indonesia yang menjadi TKI tersebut mendapatkan kepastian hukum selama berada di negara tujuan. Kemudian bentuk perlindungan tenaga kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang sedang berada dalam sebuah pekerjaan ataupun akan berada dalam sebuah pekerjaan yang berada dalam sebuah hubungan pekerjaan, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Pentingnya pemberian bekal keterampilan serta kemampuan bekerja bagi calon tenaga kerja Indonesia sangatlah penting. Hal ini bertujuan menghindari adanya tenaga kerja Indonesia yang kurang memiliki keahlian tertentu dalam bekerja. Kemudian agar dapat menjadi sebuah wawasan bagi TKI, dalam hal ini mengurangi resiko bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat menuju negara tujuan secara ilegal atau tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Di lain sisi, adanya peraturan dan prosedur hukum itu sendiri yang mendorong para tenaga kerja Indonesia untuk pergi ke negara lain secara ilegal. Seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh pemerintah untuk mekanisme pengiriman tenaga kerja Indonesia sendiri atau yang disebut dengan penempatan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu oleh BNP 2 TKI. Seringkali tenaga kerja Indonesia merasa bahwa dalam mengurus syarat-syarat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia memakan biaya yang banyak dan juga prosesnya cukup lama. Sedangkan prosedur hukum yang harus dijalankan oleh para TKI tersebut merupakan upaya dari pemerintah Indonesia supaya warga negaranya yang sedang bekerja di negara lain mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah.
Dalam hal ini, yang menjadi titik fokus adalah perlindungan hukum saat sebelum keberangkatan menuju negara tujuan, di mana imigrasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia tersebut secara resmi melalui prosedur hukum, dan nantinya akan mendapatkan jaminan hukum baik saat bekerja di negara tujuan hingga kembali ke Indonesia. Menurut Simanjuntak, ada 3 jenis kelompok TKI ilegal. Yang pertama adalah illegal entry. Illegal entry ini artinya bahwa seorang warga negara yang masuk ke dalam negara tujuan namun tidak sesuai prosedur. Kemudian yang kedua adalah illegal stay, di mana illegal stay ini memiliki arti seperti penyalahgunaan izin tinggal ataupun izin tinggalnya sudah habis jangka waktu. Kemudian illegal entry dan illegal stay merupakan gabungan seperti warga negara yang masuk tidak sesuai prosedur dan memiliki izin tinggal yang tidak sah. Dalam menyikapi hal tersebut, peran imigrasi dalam meminimalisir adanya TKI ilegal yaitu dengan memberikan opsi-opsi kemudahan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat menuju negara tujuannya. Yang mana kemudahan birokrasi ini akan menjadi daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia sehingga tidak merasa dipersulit saat melakukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Selain itu, biaya yang sesuai dengan PNBP serta efektivitas waktu dalam pelayanan DPRI ataupun dokumen perjalanan Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi hal pendorong tenaga kerja Indonesia untuk patuh terhadap prosedur hukum. Kemudian langkah preventif lainnya adalah imigrasi selalu menyaring dan menyeleksi agar para tenaga kerja Indonesia dalam mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang sesuai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Imigrasi dalam hal ini mengambil langkah preventif atau pencegahan terhadap keberangkatan tenaga kerja Indonesia ilegal pada saat proses pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia. Pencegahan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap dokumen perjalanannya. Jika dokumen perjalanannya tidak lengkap dan ditemukan kecurigaan dan pemalsuan dokumen data diri, maka TKI tersebut tidak dapat pergi ke luar negeri. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya banyak TKI di luar sana yang tidak terurus dan banyak yang menyalahgunakan kebijakan ini sehingga jika terjadi masalah di luar negeri, maka Indonesia tidak bisa melakukan pembelaan karena dokumen yang mereka berikan tidaklah valid. Bisa jadi TKI tersebut yang ilegal di luar sana tidak dapat dijangkau dan dipantau oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia yang ada di sana, sehingga setiap kegiatan mereka atau apa yang mereka kerjakan tidak dapat diketahui dan tidak dapat dilakukan pengawasan secara langsung. Tentunya dalam menjalankan tugas untuk mengambil langkah preventif terhadap tenaga kerja Indonesia ilegal, imigrasi mendapati beberapa hambatan. Di antaranya adalah adanya tindak pemalsuan dokumen peserta permohonan ataupun DPRI, kemudian pemalsuan paspor atau DPRI itu sendiri, dan penyalahgunaan dokumen perjalanannya, seperti visa beribadah haji digunakan untuk bekerja. Faktor ekonomi yang melatar belakangi sebagian warga negara Indonesia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Hal ini tentu dengan adanya daya tarik dari lapangan pekerjaan yang terbuka di negara lain, serta upah yang relatif tinggi. Namun sayangnya, sebagian dari tenaga kerja Indonesia merasa bahwa prosedur hukum yang berlaku di Indonesia cukup rumit dan memakan biaya, sehingga ada dari mereka yang memilih jalan ilegal. Tindakan preventif imigrasi untuk mencegah tenaga kerja Indonesia ilegal adalah dengan cara mempermudah prosedur hukum serta melakukan pengawasan saat permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh para calon tenaga kerja Indonesia. Kesimpulan dari materi saya ini adalah penting untuk meningkatkan kegiatan pengawasan keimigrasian, terutama pengawasan terhadap administrasi persyaratan dokumen perjalanan bagi calon tenaga kerja Indonesia penting untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena dari pengawasan administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan dapat menjadi salah satu langkah untuk menjadikan para tenaga kerja Indonesia tidak melakukan hal yang di luar sesuai dengan peraturan. Berikut adalah referensi dalam pembuatan materi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.